Gimana kabarnya hari ini Bu Ika, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya terlihat dari suasana kelas Bu Ika ini yang sangat apa namanya ya, meriah sekali ya Bu ya. Kelas 1 jadi harus ceria agar anak-anak selalu di kelas itu semangat untuk belajar. Iya benar-benar, karena itu memang salah satu kunci utamanya Bu Ika ya. Kalau anak sudah ceria pasti semua pembelajaran yang kita kita kasih pasti akan bisa masuk gitu ya. Kita nggak boleh terlalu istilahnya membuat anak-anak tegang. Betul, Karena betul, nanti betul. otomatis ilmu yang kita berikan nggak akan bisa masuk. Betul ya. Nah Bu Ika, seperti yang sudah kemarin kita obrolkan, kita sudah janjian ya Bu Ika ya. Dalam pembelajaran Bu Ika, kira-kira apa sih yang ingin Bu Ika waktu itu sampaikan kepada saya Bu? Apa sih masalah yang waktu itu Bu Ika ceritakan kepada saya waktu itu apa Bu Ika? Kita mengajar kelas 1 awal dari istilahnya anak-anak mulai belajar karena di TK kan mereka bermain, konteksnya bermain bukan belajar. Di situ kita mulai mengenalkan huruf dari huruf vokal, huruf konsonan seperti apa sih, bagaimana bunyinya, bagaimana bentuknya agar anak nanti dapat membaca. Dengan membaca anak dapat belajar, memahami pelajaran, materi pelajaran, memahami bacaan dengan baik. Oh iya, luar biasa. Itu kayak jadi dasar gitu ya Bu Ika ya. Dasarnya itu. Nah terus kemudian apa ini tujuan akhir yang nanti akan Bu Ika dapatkan setelah dilakukannya supervisi bersama saya Bu Ika? Kira-kira tujuan akhir dari percakapan kita itu nanti apa Bu? Dengan maksud dari percakapan ini saya menginginkan agar kita bisa saling berbagi ilmu yang saya punya, misalnya itu berguna untuk yang lain bisa digunakan. Apabila yang lain mungkin memiliki ilmu yang lebih berguna lagi, itu bisa kita saling bertukar untuk mencerdaskan sama-sama, mencerdaskan anak. Berarti intinya sharing ya Bu ya, sharing ilmu. Kita nggak boleh pelit ilmu karena dengan kita sharing ilmu, otomatis ilmu yang kita dapat semakin banyak. Itu akan berguna juga untuk orang lain, otomatis untuk diri kita, karena kita dengan mengulang dan mengulang, ilmu itu akan istilahnya nempel dalam kepala kita. Dia akan hilang. Makanya dari itu kita nggak boleh pelit ilmu itu. Iya betul. Artinya dari tadi yang awal Bu Ika menyebutkan tentang konsonan gitu ya Bu ya, tentang pengucapan vokal, konsonan lah, tujuannya untuk pembelajaran Bu Ika itu apa itu nanti ke depannya Bu Ika? Untuk tujuan pembelajaran. Dari sini kan anak pertama mengenal huruf, akhirnya bisa mengenal kosakata. Dengan mengenal kosakata, anak-anak bisa istilahnya akhirnya menjawab, membaca. Dengan membaca anak akhirnya tahu, oh saya tadi huruf ya, kita tahu mana huruf konsonan, mana vokal. Nanti anak belajar sedikit-sedikit tentang kosakata. Dari kosakata anak tahu apa itu kalimat. Dari situ mereka otomatis bisa memahami pelajaran dengan baik. Oh, bisa membaca buku pelajaran. Ini isinya mengenai Pancasila, sila-sila pertama sampai kelima bunyinya apa. Terus dari situ bisa mempelajari juga nanti akhirnya nilai-nilainya apa. Misalnya begitu, misalnya pelajaran PKN tentang bahasa Indonesia juga ada nanti. Dengan bisa membaca mereka bisa bercerita karena memang materinya ada yang dapat bercerita gitu. Berarti artinya itu jadi kayak dasar gitu ya Bu Ika ya? Harus, karena kelas 1 memang kita harus lebih menekankan ke baca, tulis dan hitung. Karena itu memang benar-benar dasar. Ya, luar biasa. Memberantas buta huruf juga. Aduh, luar biasa ya Bu Ika ya. Memang ya Bu ya, guru kelas 1 itu tugasnya sangat super duper ya Bu ya, ini super duper. Karena peralihan dari mungkin mereka sebelumnya ada yang takut taman anak-anak, di mana mereka bermain harus menata mereka
belajar diam. Maka dari itu kan anak kelas 1 usianya sudah istilahnya dipatok usia sekian jam, berarti 7 minimal 6,5. Itu karena secara psikologis anak sudah bisa duduk dengan tenang untuk mengikuti pelajaran. Beda dengan kalau misalnya kurang dari yang sudah ditentukan, itu mereka masih ininya itu masih usia bermain, inginnya kemana-mana. Jadi jalan-jalan kemana tidak bisa diam duduk tenang mengikuti pelajaran. Ya Bu, nah luar biasa ya Bu Ika ya, dari tujuan pembelajaran yang Bu Ika sampaikan ini tentunya pasti ada ini kira-kira area apa ini yang akan Bu Ika capai. Artinya berarti dari tujuan pembelajaran ini siapa saja ini yang menjadi sasaran Bu Ika untuk mencapai tujuan tersebut. Kira-kira apa saja Bu? Masalahnya di sini kan karena tidak semua anak kelas 1 diawali dari PAUD atau TK. Ada yang tidak mengikuti kelas tersebut, di mana mungkin juga di rumah orang tuanya masih belum bisa mengajari gitu ya. Di sini kita cek dulu, anak-anak kita tes satu-satu, mengenal huruf atau tidak, tahu bedanya enggak antara huruf vokal dengan huruf konsonan. Dari situ kita bisa melihat, oh ternyata si A dia sudah bisa. Kita lanjutkan misalnya untuk level selanjutnya, kita punya catatan tersendiri. Si A sudah tahu huruf, sudah bisa melafalkan huruf, tahu bedanya satu-satu huruf konsonan huruf vokal. Nanti di berikutnya si A ini nanti kita lanjutkan levelnya. Levelnya berikutnya adalah kosakata. Dia kosakata bisa, apakah dengan mengeja atau tidak? Oh ternyata dia tidak perlu mengeja, dia sudah bisa. Berarti untuk pertemuan berikutnya akan lanjut ke level kata. Dari kata sudah bisa, dia kalimat. Nah, berarti si A itu lolos. Nanti dicari lagi si B, si C, si D, mana yang belum tahu. Nah, di situ kita ambil. Oh, ternyata si C, si H, si ini belum bisa. Huruf belum tahu. Kita lihat bisa kita lihat apa namanya backgroundnya. Oh, ini orang tua dia tidak TK, tidak PAUD gitu ya. Nanti kita ajari. Kita ajari kapan? Kita minta ke orang tua waktu untuk mengajari, minta waktu lebih ya untuk mengajari mereka, mungkin pulang sekolah untuk mereka bisa mengenal apa itu huruf vokal, huruf konsonan agar bisa membaca. Jadi kita istilahnya kita apa ya namanya ya Bu? Mengidentifikasi. Diidentifikasi dulu mana-mana anak yang tidak mengenal huruf, mana yang hanya bisa kosakata, membacanya dengan lancar, harus dieja. Kita harus tahu ini yang si A, si B, si C itu biar kita nantinya ke depannya bisa apa ya namanya ya, memberikan masukan lebih dari, berarti antara yang sudah tahu yang bisa membaca dan belum itu kita bukan kita memisahkan dengan ini ya, beda-bedakan, tidak membeda-bedakan, tapi kita ingin berarti biar sama dengan teman yang bisa yang belum, tidak ketinggalan pelajaran gitu. Tapi kita memang harus minta izin orang tua dulu gitu, disetujui atau tidak. Oh gitu. Karena kita juga tidak serta-merta kita memberikan jam tambahan tanpa memberitahu orang tua, nanti kok pulangnya terlalu siang kah atau apa, kan harus memberitahu. Ini Pak, Bu, si C masih belum bisa kenal huruf, pulangnya agak siang, nanti saya beri tambahan agar bisa mengenal huruf ini. Dan alhamdulillah orang tuanya itu malah antusias, malah kadang ada yang menghubungi secara pribadi, Bu anak saya ini monggo kalau mau diberi jam tambahan gitu. Jadi nanti kita sepulang sekolah atau pada saat jam-jam istirahat, alhamdulillah nanti anak-anak saya suruh ke perpustakaan, membantu setidaknya ada waktu tambahan lagi gitu loh, biar anak-anak lebih bisa menghafal kosakata huruf-huruf tersebut. Luar biasa sekali ya Bu Ika ya, dari apa yang Bu Ika sampaikan, pengembangan yang ingin Bu Ika sampaikan, mulai dari pengenalan huruf konsonan, kemudian dari huruf itu anak mengerti kata, lalu dari kata mengerti kalimat, dan ternyata Bu Ika juga tadi sudah dijelaskan
bahwa Bu Ika yang dikembangkan tidak hanya murid juga, melainkan orang tua ya Bu Ika ya. Karena tadi yang Bu Ika sampaikan, ketika Bu Ika ingin mengembangkan istilahnya hanya anak saja, tetapi tanpa memberitahu orang tua, ternyata itu akan apa namanya ya, menghasilkan yang agak gitu ya. Iya, karena kita juga harus melibatkan orang tua. Bagaimanapun kita kan bekerja sama dengan orang tua, Bu. Anak di sekolah itu hanya beberapa jam, selebihnya kan dengan orang tua. Makanya kita harus bekerja sama dengan orang tua untuk memaksimalkan pembelajarannya. Oke, siap. Oke. Nah, kemudian Bu Ika, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah Bu Ika sampaikan tadi yang sangat luar biasa, strategi apa nih yang akan Bu Ika lakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Strateginya itu tadi kita memberikan kayak semacam dikte dulu, dikte, ya kan, dengan dikte kita tapi tidak langsung berkata, kita diktenya itu kita tetap membantu anak, walaupun anak ada yang sudah bisa membaca dengan baik, tapi kan masih ada anak-anak yang belum bisa. Makanya kita memberikan diktenya itu bukan kalimat yang panjang dulu. Pertama dari kata-kata, nanti kan berkembang jadi 2 kata dan selanjutnya. Itu pun tidak langsung kita memberikan misalnya mata, tapi kita awal-awalnya itu kita perlu per huruf dulu. M, A, T, A, begitu. Setelah mereka memahami, ada perkembangan, ternyata mereka tahu. Itu ya. Nanti selanjutnya per suku kata. M, A, Ma, T, A, Ta. Nanti mereka kan oh iya sudah paham. Nah, misalnya dari anak-anak yang tadi saya berikan tambahan, kita bisa lihat perkembangannya. Nanti baru kita ada peningkatan. Mungkin diktenya itu per kata, langsung satu kata menjadi kalimat gitu. Tapi awalnya nggak bisa, kita harus huruf per huruf untuk mengimbangi. Siapa mengimbangi tadi anak-anak yang belum paham, yang masih kurang. Kalau kita sama rata kan nggak akan jadi. Berarti strateginya tadi Bu Ika mulai mengidentifikasi dari awal dikte per huruf, kemudian pembelajarannya juga dilakukan secara bertahap gitu kan. Nah, bisa disamaratakan. Yes, betul Bu Ika, benar sekali. Nah, untuk mencapai itu semua tentunya Bu Ika tidak bisa bergerak sendiri gitu ya. Kira-kira dukungan dari siapa saja nih yang akan mendukung Bu Ika dalam menciptakan pembelajaran yang menurut Bu Ika tadi bisa mencapai tujuan pembelajarannya Bu Ika? Pertama orang tua, tentu saja orang tua, karena sebagian besar waktu anak-anak dengan orang tua. Minta kerjasamanya kepada orang tua, minta pengertiannya bahwa kami di sekolah itu hanya beberapa jam. Yang kedua, alhamdulillah kita ada yang membantu dari petugas perpustakaan, di mana tadi yang waktu jam istirahat atau waktu-waktu luang di mana anak-anak bisa untuk mempelajari tentang huruf itu lebih banyak, mungkin jam istirahat atau setelah jam olahraga, anak-anak bergilir di perpustakaan. Nanti di sana selain petugas perpustakaan juga saya membantu mana-mana yang belum bisa, kan jadinya anak-anak bisa lebih memahami. Jadi kita memang tidak bisa istilahnya bekerja sendiri. Ada waktunya mungkin kita sendiri, tapi ada waktunya juga kita memerlukan orang lain. Berarti artinya ketika Bu Ika mau meminta tolong petugas perpustakaan tersebut, Bu Ika menyampaikan kepada sekolah juga ya Bu ya? Iya. Tentunya sebelum minta pada saat mungkin rapat atau kepada ibu kepala sekolah minta waktunya agar anak-anak bisa istilahnya dalam kata ini memberantas buta huruf ya untuk anak-anak kelas awal itu belajar tambahan pulang sekolah dan waktu jam istirahat di perpustakaan. Siap. Begitu juga sekolah kan akhirnya memfasilitasi dengan mengadakan buku-buku bacaan dari yang per kata, per suku kata, begitu kan, sampai berarti bukunya itu pakai level gitu ya, level awal yang dari suku kata nanti per kata sampai ke kalimat. Begitu kan anak-anak bisa
ada catatannya di buku bahwa si A sudah sampai halaman sekian, level sekian. Jadi kalau misalnya ada lagi, maksudnya lain waktu dilihat catatannya. Kamu kemarin sampai halaman berapa, level berapa untuk memperlancar mereka. Oke, Bu Ika, hebat ini ya Bu Ika ya, sepertinya sudah matang sekali ini untuk dalam setiap pembelajarannya Bu Ika itu luar biasa sekali ya Bu Ika. Nah terus ini Bu, komitmen apa nih? Berarti maksudnya setelah dari tujuan, area pengembangan, strategi, dukungannya penuh, apa komitmen Bu Ika untuk komitmennya itu istilahnya berarti yang membuat Bu Ika itu kayak misalnya oke, saya sudah siap gitu untuk melaksanakan tujuan pembelajaran ini memberantas buta huruf. Apa itu komitmennya Bu Ika? Ya saya harus apa namanya? Yang menjadi kekuatan Bu Ika. Kekuatan saya. Yes. Ya karena masa depan anak-anak kan di tangan kita awal-awal sekolah. Istilahnya kita dasarnya sekolah itu membaca dan ini kan dari kelas 1. Dan dari situ saya ingin anak-anak itu bisa selain membaca dan menulis itu nanti kedepannya kalau sudah kelas atas tidak kesusahan gitu. Saya ingin pokoknya kelas 1 setidaknya bisa tuntas untuk bisa membaca, menulis agar tidak kesusahan di kelas atas karena ada beberapa kasus yang sampai kelas 3, kelas 4 itu ada yang belum bisa membaca dengan baik gitu. Makanya saya pinginnya pokoknya harus bisa gitulah dengan semua program-program saya agar semaksimal mungkin anak nantinya tidak kesusahan di kelas yang lebih tinggi gitu. Mereka tinggal mengikuti pelajaran dengan baik, dengan membaca buku dengan lancar, kan otomatis mereka bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Enggak karena aku nggak bisa baca nulisnya gimana kan susah. Jadi luar biasa ya Bu Ika. Nah dari percakapan kita, praobservasi kita, berarti artinya Bu Ika ini sudah siap nanti untuk besok diobservasi ya Bu dalam pembelajarannya ya. Insya Allah Bu Ika. Kira-kira kapan ini kita akan lakukan observasinya Bu Ika? Besok bisa besok, tapi besok pelajaran olahraga sih. Berarti yang sesuai dengan tapi besok secara olahraga memang anak-anak saya ini kan untuk membaca dan menulis kebetulan karena maksudnya anak-anak setelah olahraga kan pengennya kayaknya capek untuk mengikuti pelajaran seperti biasa atau agak kurang bersemangat. Akhirnya kalau mereka belajar membaca itu mereka lebih senang daripada padahal ya sama, tapi daripada kita memberikan materi kayaknya mereka capek gitu. Berarti kapan ini Bu? Ya besok ya Bu, besok ya. Berarti besok kita akan bertemu kembali ya Bu Ika untuk saya lihat observasi pada saat pembelajarannya. Itu saja Bu Ika, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ika. Gimana kabarnya Bu Ika? Alhamdulillah. Luar biasa. Guru kelas 1 selalu bahagia ya Bu ya. Harus selalu bahagia agar muridnya selalu bahagia. Betul. Memang itu kita harus selalu. Apapun masalah kita di rumah, singkirkan sementara karena anak-anak kan tidak mengerti kita punya masalah atau tidak. Ini terlihat artinya kemarin kita habis supervisi Bu Ika, kemarin ada beberapa kendala-kendala yang kemarin sudah sampaikan kepada saya. Nah sekarang kalau saya lihat dari wajahnya Bu Ika kayaknya ini udah mulai ini ya Bu ya, kurang apa ya? Ya sedikit lebih sedikit lebih kurang. Iya, alhamdulillah berarti. Berarti kemarin saat kita proses observasi sama praobservasi ini sedikit mengurangi beban. Beban bukan jangan ya, nggak boleh dianggap sebagai beban. Iya. Baik Bu Ika, terkait dengan kemarin kegiatan saat saya mengobservasi pembelajaran yang Bu Ika lakukan yang sangat seru sekali ya Bu ya, luar biasa sekali Bu. Nah kira-kira Bu dari kejadian dari
kegiatan kemarin itu menurut Bu Ika, setelah Bu Ika melaksanakan pembelajaran yang Bu Ika laksanakan secara diferensiasi ya Bu ya, artinya Bu Ika sudah membagi-bagi kelompok sesuai dengan kematangannya, apa yang Bu Ika rasakan sekarang Bu Ika? Sekarang pembelajaran jadi lebih sedikit ringan, maksudnya anak-anak kan bisa sudah mengerti, membedakan, membaca persuk kata, akhirnya kata. Kan kita dalam memberikan materi pelajaran, mereka tidak perlu maksudnya lama-lama dalam mencerna. Oh iya, Ika memberikan misalnya dikte suatu kata dengan cepat, sudah Bu, tidak perlu saya belum seperti sebelumnya. Jadinya ya lebih ringan lah yang saya rasakan. Lebih ringan ya Bu ya, artinya tidak terlalu ngotot sekali seperti sebelumnya. Oke, tidak ngotot ya Bu kemarin ya. Artinya Bu Ika kemarin sudah apa ya Bu ya, mengelompokkan sesuai dengan ya, memanajemen sekolahan bahwa anak-anak kan ada yang sudah bisa membaca dengan lancar, ada yang belum, ada yang belum, maksudnya belum terlalu lancar, ada yang belum mengenal huruf sama sekali. Itu kan untuk biar kita tahu perkembangan, bukannya kita istilahnya menganaktirikan ini yang sudah, yang belum, bukan, tapi lebih kepada untuk mengukur kemampuan mereka. Jadi kita itu enggak gini loh, apa namanya, kayaknya menyamaratakan yang belum dan sudah kita samakan, kayaknya juga kasihan yang belum gitu. Kita juga harus membimbing yang belum bisa, yang belum tahu apa-apa, yang belum mengenal huruf dengan yang sudah. Dari kegiatan kemarin kira-kira pelajaran apa ini yang Bu Ika ambil? Pelajarannya kita harus lebih bersabar. Kelas 1 ini kan ada 40 siswa, 28 laki-laki, hanya 12 orang perempuan. Di sini kita harus dituntut lebih sabar menghadapi anaknya dengan sikapnya. Maksudnya sikap anak yang dari baru TK ke SD otomatis kan secara emosionalnya berbeda. Kedua harus sabar mendidik, memberi pelajaran kepada mereka. Kita enggak apa namanya harus menuntut kamu harus gini-gini, enggak, karena kita sendiri belajar juga bertahap. Kita nggak bisa langsung dijajali oleh banyak sekali problem harus diselesaikan hari itu juga kan, enggak. Begitu juga anak, kita harus sabar bahwa mempelajari sesuatu itu, oh ini tahapnya, enggak langsung ke atas, tapi harus menaiki anak tangga. Luar biasa, hebat ini Bu Ika ya. Kemudian Bu, kemarin Bu Ika sudah melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi menurut Bu Ika ya. Untuk tindak lanjut ke depannya Bu Ika dalam mencapai tujuan pembelajaran yang ingin Bu Ika dapatkan, apa ini rencana ke depannya Bu? Misalnya ke depan setelah anak-anak ini kan sudah mengenal huruf lah istilahnya, sudah bisa ini, saya kan sudah menyiapkan aslinya banyak sekali buku pelajaran. Itu akan ada satu tempat di kelas di mana anak-anak bisa dengan nyaman, entah itu duduk bersama di suatu namanya pojok baca ya di situ. Jadi anak-anak bisa mengetahui banyak ilmu. Sebenarnya sudah yang pada bisa membaca dengan lancar banyak yang meminta. Tapi maksudnya ini saya mau naruh tempatnya dan ininya masih belum, masalahnya manajemen tadi, maksudnya anak kelas 1 kan masih yang belum terlalu mandiri ya, bisa dibilang seperti itu. Secara pergantian antara TK dan SD kan masih suka yang seperti itu. Jadi memang kadang masih di meja saya yang ingin membaca, atau sekarang kemarin saya taruh di perpustakaan. Jadi kan ada waktu jam istirahat, petugas perpus menjadwal, oh hari ini jadwalnya kelas sekian membaca. Jadi sementara memang masih di perpustakaan, belum saya taruh di kelas. Berarti ada beberapa dukungan-dukungan yang Bu Ika harapkan, kira-kira dukungan dari mana saja ini Bu Ika?
Yang pertama otomatis dari kepala sekolah selaku pemimpin di sekolahan, meminta beliau mendukung program agar istilahnya mengentas buta huruf ya untuk kelas 1 agar nanti pada kelas jenjang yang berikutnya tidak kesusahan dalam mengikuti pelajaran. Yang kedua rekan sejawat, yaitu yang berhubungan yang dengan ini berarti perpustakaan, bagian perpustakaan ada bagian perpustakaan kami selaku guru memberikan apa namanya ya list anak-anak yang tadi yang bisa kelas 1 ya, yang belum bisa huruf, yang sudah mending bisa baca, agak lancar dan lancar, agar ada jadwalnya masuk ke perpustakaan diajari juga. Berarti membantu, selain saya, petugas perpus juga membantu anak-anak dalam membaca untuk membantu sekitar. Berarti adanya kolaborasi ya Bu Ya, harus ada. Berarti artinya rencana ini itu pasti kan akan berjalan lancar ya Bu ya. Berjalan lancar apabila ada dukungan yang baik, sarana yang baik, dan yang paling utama adalah konsistensinya ya Bu. Nah untuk menuju ke konsistensi tersebut kira-kira perlu adanya waktu ini ya Bu ya. Kira-kira kita akan melaksanakan tindakan ini tuh mulai kapan ya Bu? Seperti tadi kan ada membaca. Nah, kira-kira untuk waktu membaca itu berapa minggu atau setiap atau gimana Bu? Waktunya ya. Sementara ini kelas 1 yang wajib itu setelah jam olahraga. Jadi kan anak setelah olahraga enggak istilahnya yang dapat pelajaran kayaknya sudah capek, akhirnya dapat pelajaran yang istilahnya agak bikin pelajaran yang berat lah, padahal berat-berat. Akhirnya mereka saya wajibkan setelah jam olahraga membaca di perpustakaan, dan dengan membaca mereka lebih fun, enggak yang habis bermain, yang tadinya senang istilahnya bermain ya olahraga dijejali dengan pelajaran lagi kan kayaknya kayak nggak semangat gitu. Akhirnya wajibnya sementara ini kan setelah jam olahraga. Setelah itu kalau istirahat, kalau mau ada petugas perpustakaan yang siap membantu. Dan jadwal yang per ininya insya Allah minggu depan baru akan kami berikan kepada petugas perpustakaan untuk membantu sepulang sekolah dengan minta izin orang tua terlebih dahulu. Kita nggak bisa asal anak pulang barangkali ditunjukin kok pulangnya lama, kok tiba-tiba gurunya walaupun boleh lah ya, mesti otomatis boleh, tapi kan barangkali orang tua berpikir kok nggak ada omongan dahulu sih anak saya mau pulang siang atau apa. Kita harus melibatkan ya, luar biasa ya Bu ya. Jadi rencana Bu Ika ini sepertinya sudah matang sekali ini ya Bu ya. Kemudian ini Bu Ika, dari rencana Bu Ika, refleksinya Bu Ika tadi, menurut Bu Ika, kriteria Bu Ika ketika Bu Ika itu dianggap sukses dalam melaksanakan rencana tersebut itu ketika seperti apa Bu? ketika anak-anak semua bisa lancar membaca, dan selain kelas itu kan harus bisa membaca dan berhitung dengan baik, terutama sekali membaca, karena membaca itu jendela dunia. Maksudnya kan membaca buku jendela dunia, tapi tanpa kita bisa baca, otomatis anak-anak nggak bisa membuka jendela dunia itu. Iya, betul sekali. Maksudnya istilahnya tujuannya kuliah sangat sederhana, tapi ini merupakan sebuah beban yang sangat berat ini bagi kelas ya kuliah ya. Apalagi menghadapi dengan anak yang di era abad 21 ini ya kuliah. Yang kemarin setelah pandemi 2 tahun. Baik Bu Ika, dari percakapan tadi sepertinya Bu Ika sudah memiliki rencana yang sangat matang sekali. Saya harap kedepannya rencana ini dilaksanakan dengan konsisten dan didukung oleh seluruh ekosistem yang ada di sekolah. Karena untuk mencapai tujuan ini tentunya tidak hanya Bu Ika sendiri nih, pasti harus butuh dukungan dari semua pihak. Itu saja Bu Ika, apakah ada yang ingin Bu Ika sampaikan Bu Ika kepada saya selaku supervisor? Tidak ada sih. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa menjadi bukan pelajaran ya, saling berbagi, sharing ilmu kepada yang lain, bahwa mengajari anak itu kita tidak perlu
yang harus saklek. Kita tidak perlu berarti mengedepankan ego kita bahwa anak itu harus begini, tapi ikutilah alur seperti didiklah anak sesuai zaman. Jadi kita harus mengikuti zaman. Seperti apa zaman itu, kita nggak bisa mendidik anak seperti pada zaman. Oke, kita ambil sedikit, tapi ikutilah sekarang perkembangannya seperti apa, kita harus mengikuti. Yes, betul, hebat sekali Bu Ika. Baik Bu, kalau begitu cukup sekian. Semoga habis ini nanti saya ingin lihat lagi perkembangannya bagaimana Bu Ika. Apakah nanti anak-anaknya pasti saya yakin sudah semuanya lancar membaca. Amin. Nanti kita atur rencana selanjutnya Bu Ika. Ya sudah, terima kasih Bu Ika. Itu saja percakapan saya dengan Bu Ika. Semoga apa yang kita sharingkan hari ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan rekan pendidik semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.